Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana senantiasa kita menanti-nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas fikih muamalah yang diampuh oleh Bapak dosen Anwar Habibi MAHK. Pada video ini saya akan menjelaskan apa itu bai ataupun jual beli, tepatnya jual beli online. Nah, di keseharian kita tidak bisa lepas dari kegiatan yang namanya jual beli. Kita membeli makanan, pakaian, dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Dalam Islam, kegiatan ini disebut juga jual beli atau bai. Nah, jual beli ialah proses tukar menukar barang atau jasa dengan sesuatu yang bernilai, biasanya uang, yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara penjual maupun pembeli. Islam memperbolehkan jual beli karena merupakan bagian dari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang mana artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya jual beli itu halal selama tidak mengandung hal yang dilarang seperti riba. Selain itu juga jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, innamal bai'a an taradi, yang mana artinya jual beli harus atas dasar kerelaan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, agar jual beli sah harus ada penjual dan juga pembeli, dan barang yang jelas dan harga yang disepakati, serta adanya kesepakatan antara akad. Nah, contohnya misalnya jual beli yang biasanya seperti membeli makanan di warung dengan harga yang jelas dan juga disetujui kedua belah pihak. Sebaliknya, jika penjual menyembunyikan cacat pada barang tersebut, seperti menjual buah busuk yang ditutup agar terlihat bagus, maka itu termasuk penipuan ataupun dilarang. Dan juga seiring perkembangannya zaman, muncul jual beli online seperti yang dapat kita alami sekarang, yaitu transaksi melalui internet seperti marketplace atau media sosial. Juga yang paling lumrah itu Shopee. Dalam sistem ini penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, akan tetapi tetap melakukan kesepakatan melalui chat ataupun pembayaran. Nah, yang penting kita bahas di sini ialah hukumnya. Nah, bagaimana sih hukum jual beli online itu dalam Islam? Hukumnya itu boleh selama memenuhi syarat yang sama seperti jual beli biasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amanu amwalukum bibatili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Yang mana artinya jangan memakan harta dengan cara yang batil kecuali dengan perdagangan yang suka sama suka. Ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, dalam jual beli online ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu barangnya harus jelas sesuai foto dan deskripsi. Nah, misalnya
Seperti kita melihat baju di aplikasi Shopee. Nah, kita lihat bajunya, harus jelas ukurannya, bahannya, tidak boleh ada penipuan. Seperti menjual barang bekas tetapi mengaku baru. Harga harus jelas dan tidak berubah sepihak. Tidak mengandung riba, misalnya bunga berlebihan dalam cicilan. Dan yang paling penting, barang yang dijual harus halal. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna," yang mana artinya barang siapa menipu maka ia bukan golongan kami. Diriwayatkan oleh Muslim. Seiring terjadi adalah barang yang datang tidak sesuai dengan gambar. Sebagaimana kita sering juga menjumpai ataupun mengalami ketika membeli barang tidak sesuai dengan gambar. Ini termasuk penipuan. Sebaliknya, jika penjual jujur dan mengirimkan barang sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan pesanan yang kita lakukan, maka jual beli tersebut sah dan baik. Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya pedagang yang jujur akan bersama orang-orang mulia di akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya kejujuran dalam jual beli sangat penting. Nah, jual beli baik langsung maupun online diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai aturan. Dengan begitu, kita tidak hanya mendapatkan keuntungan, akan tetapi juga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Akan tetapi, karena tidak ada pertemuan langsung, jual beli online memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan jual beli offline. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kejelasan barang. Barang yang dijual harus dijelaskan dengan detail, mulai dari kondisi, ukuran, bahan, hingga kualitasnya. Foto yang ditampilkan juga harus sesuai dengan kondisi aslinya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu kejujuran penjual. Dalam jual beli online, kepercayaan ini sangat penting karena penjual tidak boleh melebih-lebihkan atau menyembunyikan kekurangan barang. Contohnya seperti menjual handphone bekas tetapi mengatakan bahwa itu barang baru, termasuk tindakan yang tidak jujur. Nah, yang ketiga, harga yang jelas. Harga harus disebutkan sejak awal dan tidak boleh berubah secara sepihak. Pembeli harus mengetahui total biaya yang harus dibayar, termasuk ongkirnya jika ada. Keempat, kesepakatan antara kedua belah pihak. Walaupun tidak bertemu secara langsung, kesepakatan tetap terjadi, misalnya melalui chat atau saat pembeli menekan tombol beli. Kemudian yang kelima itu barang yang dijual harus halal, karena tidak boleh menjual barang apapun yang dilarang, yang haram di dalam Islam. Dalam ajaran Islam juga dijelaskan bahwa orang yang menipu dan dalam jual beli tidak termasuk golongan yang baik. Ini menjadi peringatan agar kita selalu jujur dalam berdagang, termasuk seperti ini dalam jual beli online. Contoh juga yang sering terjadi adalah pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan gambar maupun deskripsi. Selain itu juga pembeli harus berhati-hati, misalnya dengan membaca deskripsi dengan teliti, melihat toko, bisakah kita mempercayai toko tersebut. Maka kita harus menerapkan
konsep khiyar ataupun memilih. Adapun yang kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini ialah bahwasanya jual beli online diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan jujur, jelas, dan tidak merugikan orang lain. Kejujuran juga dan tanggung jawab menjadi kunci utama agar transaksi ataupun akad berjalan dengan baik dan tidak merugikan semua pihak, dan juga bermanfaat bagi semua pihak, bermanfaat bagi kedua belah pihak. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah, dan juga saya mohon maaf kepada teman-teman, saudara-saudari dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.